Terima kasih telah nampak hadir Bapak Edi Purwanto, Mikrofonnya Pak Aris masih apa? Pak Aris nampaknya kehilangan sinyal, ada baru masuk Pak Heri, kemudian Bapak Imam Masud, ini Ibu Herwati dari Jakarta, Bunda Profesor Isi Yuliasri, terima kasih, Bunda Lalang, Bapak Prof. Masrufi, kemudian ada juga Bang Ari, Bang Samsul, Bang Tejo, Ibu Utami, dan Ibu Yunita. Iya, saya sangat berterima kasih bahwa pada malam hari ini ternyata di tengah kesibukan karena kita tidak jadi cuti setelah Lebaran ini, kita bisa meluangkan waktu dan berkumpul lagi. Bang Haris nampaknya sudah masuk lagi. Monitor Bang Haris? Monitor, monitor. Monitor ya, Bang Haris. Baik. Saya akan mencoba untuk mencari gambarnya Bang Haris dulu ya. Saya cari. Ini saya juga masih belajar menggunakan Webex ya, karena ini beda dengan Zoom, agak sedikit berbeda. Nah, ini saya coba untuk cari. Nah, Bang Haris, kameranya bisa diposisikan Bang Haris sehingga tidak miring Bang Haris. Iya, iya. Saya dengan pasukan ini, Pak. Terima kasih sekali ya udah. Nah, ini Ya, nama akunnya apa nih? Haris ya. ya. Haris dengan Waalaikumsalam Haris. warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini udah tersambung ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Ini bodoh tenan ya, Bang Aris ya. Iya, Ya, Alhamdulillah ya. mensolasi di kampung mertua, Pak, di Di Tijumoyo. di Tinjomoyo, ya. Di Tinjomoyo. Iya, Sinyalnya agak jelek ini tuh. iya di Tinjomoyo ya. Baik, ada Mas Alvin, Bang Haris. Ini, Pak. Alhamdulillah, Mas Alvin. Libur ya, Mas Alvin ya. Alhamdulillah ya. Baik, saya cek lagi juga ada komunikasi yang untuk memantau siaran ini agar pasti ada pengendalian apa yang bisa disaksikan. Oh ternyata Bu Yunita sama Ilham di ruang terpisah juga sudah online. Bu Yunita saat ini di eh, monitor Bu Yunita yang terlihat gambarnya siapa Bu Yunita? Bu Yunita di monitor yang terlihat gambarnya siapa yang besar? Baik. Bang Haris kembali ke Bang Haris. Pas Alvin sudah siap Bang Haris? Ampun, Pak. Monggo dipersilakan. Hadirin wal hadirat, mari kita untuk tenang sejenak akan mendengarkan bacaan Al-Quran oleh Mas Alvin. Mas Alvin adalah putra dari Pak Haris Lukman. Mas Alvin adalah santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Kelas berapa sekarang sayang? Oh iya. Kelas 1 SMA ya. Atau kelas berapa istilahnya kalau di sana? Kelas 4 ya. Masya Allah. Baik. Bisa mendekat ke pesawat teleponnya sehingga suaranya bisa terdengar Mas Alvin. Mendekat ke pesawat teleponnya. Sedekat mungkin. Ya, sedekat mungkin. Tripodnya soalnya tidak bisa berdiri, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa. Santai saja. Ya, santai saja. Monggo. Dipersilakan Mas Alvin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiqatin rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Alvin, Bapak Ibu, para sahabat, semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala dengan menyimak bacaan Al-Quran tadi. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ananda Nabila Zahra Rohani untuk membacakan tarjamahnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak bagi di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Nabila yang tadi sudah membacakan tarjamah dan juga Mas Alvin yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran.
surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 ya. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sekali lagi menyampaikan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Segenap keluarga besar Yayasan Khairul Ummah Amanah menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, juga menerima ibadah kita semua. Dan semoga di bulan Syawal dan setahun yang akan datang ini Allah kuatkan iman dan Islam kita, serta kita diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa beribadah dengan lebih baik, untuk bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, serta memperkuat tentu saja persaudaraan kita di dalam wadah Yaquwa sebagaimana yang selama ini kita bersama-sama lalui bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita saling sapa, karena sungguh mengharukan bahwa dengan adanya pandemi ini kita tidak lagi bisa menjumpai satu persatu karena kita diminta untuk tetap berada di rumah. Nah, ini tentu berbeda dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Di keadaan sebelumnya kita bisa bertemu, bahkan di musim seperti ini kita mengadakan halal bihalal di mana kita bisa berjumpa secara langsung. Ada Ibunda Isi Yuliasri, saya buka mikrofonnya. Bunda Isi, Assalamualaikum. Bunda Isi monitor, Bunda Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara malam hari ini tidak seremonial Bunda, tapi temanya Ramadan dan Syawal di musim pandemi, curahan suara hati, sehingga kita memberi kesempatan untuk setiap yang hadir sepatah dua patah kata menyampaikan pesan untuk saling menguatkan. Monggo Bunda Isi. Ya, yang paling saya rasakan ya itu di sekitar saya. Artinya untuk diri saya sendiri yang paling terasa dengan keluarga itu kan kita terlockdown ya. Kita nggak bisa berkegiatan, tapi ada hikmahnya jadi bisa sholat berjamaah terus di rumah diimami sama imam di rumah. Itu ya sisi positifnya itu. Yang dulu jarang sekali bisa ketemu karena anak-anak sibuk pagi sampai sore, ibunya sibuk, bapaknya sibuk. Biasanya ketemunya malam, jarang sekali makan satu meja makan bersama. Sekarang alhamdulillah kan bisa melakukan itu. Nah, tapi yang paling menyentuh kalbu saya sebenarnya masyarakat yang terdampak ya, termasuk yang ada di lingkungan. Jadi misalnya orang yang tadinya miskin tambah miskin, yang tadinya jualan sarapan pagi lakunya normal, dia bisa mendapatkan keuntungan sehari untuk makan keluarganya, termasuk mengongkosi anaknya. Dia bersama anaknya yang janda mengongkosi cucu-cucunya yang yatim gitu. Tapi dengan musim pandemi ini orang juga beli lauk matang, ada yang takut-takut sehingga omset kan menurun ya. Jadi dia bukan orang yang tipe suka mengeluh, tapi saat ini menjadi mengeluh bahwa sekarang ini kok sulit sekali mendapatkan rezeki gitu ya. Jadi itu satu. Terus orang-orang yang ada lagi janda misalnya yang bekerja menerima laundry. Itu laundry juga orang pada ketakutan kalau melondrikan cuciannya massal gitu ke tempat umum. Jadi orang lebih memilih mencuci sendiri walaupun repot sedang tidak ada pembantu misalnya. Kemudian tukang Gojek, tukang Grab itu juga ada yang penghasilannya menurun drastis sampai dia yang tadinya anaknya sekolah TK di sini misalnya terpaksa ibunya sama anaknya yang TK pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak mampu lagi menafkahi ya.
ibunya pulang dengan istrinya itu pulang dengan anaknya yang TK, tetapi dia tertahan di sini karena dia harus menjagai ibunya yang sakit jiwa gitu. Jadi artinya begitu banyak permasalahan yang dialami orang-orang yang jauh dari kata beruntung. Kemudian ada juga orang yang tadinya pegawai swasta bagus, punya mobil dinas dan sebagainya, sekarang di PHK dan benar-benar yang jatuh miskin, yang sampai dia harus mengalahkan egonya, sampai harus mendatangi ketika ada pembagian sembako gitu ya. Dan itu menurut saya mendatangi untuk mendapat pembagian dengan menghilangkan ego itu kan sudah pengorbanan perasaan yang luar biasa sekali gitu. Jadi menurut saya kalau kita ada kelebihan, mungkin alangkah baiknya kalau setiap dari kita punya komitmen untuk membantu saudara-saudara yang terdampak, dan alangkah baiknya kalau membantu itu diantar ke rumah ya, sehingga memuliakan yang dibantu dan tidak harus melukai perasaan atau menjatuhkan harga diri orang yang diberi. Saya rasa itu Pak Rohani. Terima kasih Bunda Isi, kami mendengarkan dengan penuh kelembutan hati ya, karena mohon maaf kita mesti terbuka. Seperti yang disampaikan Bunda Isi tadi, kalau kita ini tidak peduli dengan keadaan lingkungan, kita itu tidak pernah tahu ada gejala seperti itu. Jadi memang yang disampaikan itu saya kira sangat penting untuk kita semuanya menjadi sadar. Saya yakin para sahabat Yakwa sudah terlatih untuk itu, tapi terus akan kita latih tentu saja. Sebelum kita ke sahabat yang lain, saya mau cek dulu ya untuk kendali ini. Bang Tejo masih monitor, Bang Tejo? Alhamdulillah masih. Waktu Bunda Isi tadi bercerita, di layar Bang Tejo, gambarnya Bunda Isi tampil besar enggak, Bang Tejo? Alhamdulillah tampil besar. Jadi Baik, ada gambar dua, gambar ya. sama Bu Profesor Isi. Ya, yang Bu Isi tampil besar ya, Bang Tejo ya? Ya, betul. Baik. Ya mohon maklum nih hostnya masih latihan Bang Tejo karena menggunakan aplikasi yang belum familiar itu. Telah hadir juga ada sahabat senior, ada Bapak Prof. Mas Ruhi, semoga saja bisa tersambung. Assalamualaikum Prof. Mas Ruhi. Waalaikumsalam, Ustaz Rohani. Saya mencoba mencari gambarnya dulu. Ya. Oh, nampaknya ada gambarnya ya. Ya. Saya ini sambil nyetir. Masya Allah, kalau sambil nyetir, Masya Allah. Udah tenang aja. Jadi saya itu baru selesai main tenis di kampus Unimus. Masya Allah. Dari jam 3:30 tadi. Iya. Lalu sholat maghrib. Iya. Hilang. Iya. Dilanjut. Iya, monggo dilanjut. Jadi masih di jalanan. Tidak apa-apa, saya tetap ikut. Injih, tapi tetap hati-hati Bapak karena sedang di jalan. Kami sudah sangat bahagia Bapak bisa bergabung. Alhamdulillah. Injih. Imam Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Patemo Asa Covid ini. Iya. Mohon maklum para sahabat karena tentu ini keadaan berjalan sehingga kalau menjauh dari BTS kan dengan pembicara yang beraneka ragam terbilang Ketua PCF di Inggris, kemudian Malaysia, kemudian Turki lalu juga Taiwan, Tiongkok, lalu juga Prof. Din Samsudin. Masya Allah. Jadi ada hikmah ya. Dan tidak disangka memang silaturahmi itu bisa tidak terbatas oleh sekat-sekat geografis ya.
Iya. Saya kira gitu Ustaz Rohani. Terima kasih Prof. Masruki, kami derahkan Bapak, Pak hati-hati sampai ke tujuan. Kami sangat berterima Halo? kasih. Terima kasih sekali Bapak, terima kasih. Para sahabat rahimakumullah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Masruki bahwa ternyata ada hikmah di balik ini, ada silaturahim yang menjadi global gitu ya, ada pembicara-pembicara. Halo Ustaz Rohani. Silakan Bapak, silakan bisa disampaikan kalau masih Oke. Nggih. Nggih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon Terima maaf kasih. lahir batin saja. Ya. Mohon maaf lahir batin, hati-hati Bapak. Hati-hati. Ya. Matur nuwun. Terkait dengan yang disampaikan Bunda Isi tadi, ini ada masalah ekonomi yang sangat nampak. Coba saya bisa monitor. Bang Ari apa bisa monitor Bang Ari? Ya, Bang Ari bisa monitor. Ari siapa ya? Bang Ari PW. Woi, assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Ora ono gambare, ayo gambare dibuka ben. Oh, ora ono gambare aku sik anu ya, ajek. Iya. Nah iya, saya iki gambare Bu Isi wis. Wis gede mbek wayu tenan. Assalamualaikum Prof. Pak Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rani, Ya, Pak Rani, itu kok saya dipin sih? Oh sebentar, ini Pak Rani, saya jangan dipin jadi saya nampang terus. ini pinnya mau dilepas dulu Bu, tapi belum mau Bu. Ini enggak tahu ini kok pinnya itu enggak Iya, mau lepas itu. Sebentar ya Bu. Ini loh, lagi ngintipin lawan. Sebentar, ini pinnya tak lepas dulu ya. Nah, ini tadi pinnya masih gambarnya Bu Isi nih. Masih ada pin, masih ada pinnya di saya. Masih ada pinnya. Bu Isi masih nampak terus. Oke, ya sebentar ya. Ya. Oke ya. Oke. Sebentar. Ini ya dicoplok ya. Nah, ini mau dicoplok enggak mau. Oh masih. Boleh Bu Isi. Yang gimana tuh? Dari saya bisa nggak ya? Ya, Dari saya nggak bisa tuh. Di sini Bu, jadi ya sebentar. Enggak apa-apa. Ini sama-sama belajar karena memang anunya kan beda, cara mengoperasikannya beda sehingga kita perlu belajar, enggak apa-apa. Sebentar ya. Moga-moga segera bisa ada biar pinnya bisa dilepas itu. Ya. Oke. Kalau sekarang yang kelihatan siapa ya? Ini Bang Ari, ada kameranya enggak ya? Oh, Bang Ari enggak ada kameranya Bang Ari. Enggak ada kameranya. Enggak ada, Bang Ari enggak ada kameranya. Oh, enggak ada kameranya, enggak apa-apa. Baik. Masih pinnya masih Bu Isi masih? Masih. Aku itu nampak terus jadinya. Kok bisa gitu ya? Sebentar. Nah, ini menarik sekali nih kok bisa gitu. Loh, ini pipi ini lagi bunder banget kakek tidur. Enggak masalah lah, Seger Bu. Ya. Sekarang gimana sekarang? Masih ada pinnya. Masih ada pinnya? Masa ya? Masih ada pinnya di saya. Sebentar. Pinnya mau dicoplok enggak bisa. Pinnya mau dicoplok enggak bisa. Oke. Apa saya off dulu? Saya off dulu, caranya gimana tuh? Sebentar. Golek metat. Off nanti keluar Bu. Jadinya kalau disilang itu keluar jadinya. Iya Pak? Kan di yang samping itu ada tanda silang, tapi kalau disilang nanti keluar. Saya keluar nanti masuk lagi. Oh, jangan. Malah repot. Oke, sekarang
Coba ya. Oh, mungkin diberi kesempatan bicara kepada yang lain, Pak Rohani. Itu Boleh. berdasarkan kesempatan bicara mungkin. Boleh ya. Pak Ari tampil dulu Pak Ari. Saya Ibu sudah silent loh sebetulnya. Oh gitu. Wes. Masih. Mari ada kameranya itu. Masih pin. Coba pinnya Ada toh? Tak arahkan ke ini kok. Ya. Bang Ari ngomong dulu Bang Ari. Tak keluar dulu aja. Oh ini sebentar Bang Ari nih. Si Ari. Sudah kelihatan? Udah. Iya kayak ajar kan? Ya ini semuanya lagi ajar Bang Ari santai. Halo. Tapi Ya. Dengar suara saya? Oh itu dah. Ya benar. Bang, Iya. putus. Iya. Putus ini. Iya. Iya. Bang Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengar. Bang Tejo, ini gambarnya Bang Ari Aku yang sudah. nunak ini. Gambarnya Bang Ari udah besar Pak belum Bang Tejo? Di sini hujan cukup deras tadi. Pak Ari belum lihat. Oh sudah besar. Udah besar? Sudah. Oh iya, silakan. Tapi udah besar. Nyimak. Oh Wah, iya. Pak Tejo. Iya. Gantengnya Pak Tejo. Iya. Alhamdulillah. Dipersilahkan Bang Ari, ini tadi nyambung ya. Kita sedang sama-sama curhatan. Ini dampak COVID secara ekonomi tadi Bunda Provinsi menyampaikan secara umum. Nah ini dari sudut-sudut pasar, para pedagang yang punya datanya dan punya gambarnya panjenengan. Monggo bisa di-share. Piye to jan-jane kangen di sudut-sudut los pasar tuh kayak apa? Wingi ge urung ono wabah ini seperti apa, sekarang seperti apa? Njur awak dhewe kudu piye? Monggo Bang Ari. Monggo Bang. Aduh, Monggo langsung aja. Bicara nih. Cerita aja lah ya. Jadi di pasar itu sekarang memang luar biasa dampaknya. Jadi orang memang sudah kelihatan ya. Iya. Jadi Ramadan tahun ini ya itu beda sekali dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Bakul pasar itu ya mesake Pak kondisinya tidak selaris yang dulu. Dulu kolang-kaling itu sampai berkilo-kilo sampai berkali-kali dia kulaan. Sekarang walah kepayon sak karung alhamdulillah sudah itu mesakno ya. Iya. Mesakno sekali. Dan sekarang yang lagi mesake untuk hari ini itu anak-anak. Anak-anak sekarang itu. Jadi dengan adanya pandemi ini ya, jatah wisit mereka berkurang. Jatah apa Bang? Iya, jatah wisitnya berkurang anak-anak itu. Biasanya kan kalau istirahatnya dapat amplop itu. Sekarang nggak kemana-mana kan. Angpaunya itu ya Pak, angpaunya. Tapi ada yang satu disyukuri, yaitu sekarang sudah ya lahir di Indonesia ini secara dadaan banyak khotib-khotib baru. Insya Allah nanti ini menjadi awal ya dari pergerakan Islam akan bangkit lagi Insya Allah. Jadi dengan adanya khotib rumahan itu ya COVID sehingga mengadakan sholat id di rumah masing-masing. Imam juga sehingga masing-masing kepala keluarga atau mungkin imam di rumahnya bisa menjadi khotib, memberanikan diri menjadi khotib sehingga nanti Insya Allah Islam akan semakin lebih jaya lagi. Karena apa? Setiap orang menjadi khotib pasti dia akan belajar bagaimana untuk menyampaikan pesan-pesan dalam mimbar, di atas mimbar kan begitu. Jadi itu yang bersyukuri. Apa kita sudah? Halo, ini putus-putus. Terima kasih Bang Ari, itu sudah memberi kita wawasan ya sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Matur nuwun Bang Ari. Terima kasih. Kita juga pengen dengar juga ya, ini ada Bunda Utami ini Bu Ut. Ya, coba mikrofonnya saya hidupkan. Assalamualaikum Bunda. Nyimak, monggo dilanjut. Saya lagi menikmati. Matur nuwun Bang Ari. Bunda Ut, monitor Bunda Ut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kelihatan gambarnya Bu Ut. Kita pengen dengar juga. Tiap malam ikut Kultum Media tapi videonya di off kan ini.
Ah, Ya, iya, makanya ini spesial malam hari ini kok bisa ada videonya gitu. Monggo, Bu. ya, ya. Pertama-tama saya ucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Takobal ya Karim. Ya, eh, bicara soal apa Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, mungkin saya rasakan sedihnya ya. Apa namanya? Tapi rasa sedih itu harus saya ikhlaskan karena baru kali ini, Idul Fitri kali ini saya tidak berkumpul dengan anak-anak, juga berkumpul dengan ibu. Jadi 3 anak saya di apa namanya terpisah semua. Anak nomor 1 ada di Aceh, ya, dan saat ini sedang menantikan sebulan lagi ya, insya Allah menantikan anak yang kedua. Jadi rencana mau lebaran dan melahirkan di Semarang, tapi akhirnya tidak bisa. Jadi tetap di Aceh. Kemudian anak yang kedua ini tetap di Tangerang dan bahkan berpisah dengan Para sahabat, nampaknya ada gangguan sinyal. Ini sinyalnya terputus tadi, jadi buffering lagi, tidak apa-apa. Bu Utami sedang berusaha untuk mendapatkan sinyal lagi ini. Ya, moga-moga bisa tersambung lagi. Ya. Baik, sambil kita menunggu koneksi lagi dengan Bunda Utami, kita juga tadi ada pesanan bisikan. Katanya Ananda Ilham mau ngaji buat kita, tuh betul enggak? Maaf. Coba, benar apa enggak tuh? Ini yang suara saya. Oh iya, Bu Utami, monggo Bunda Ut. Oh ya, ya. Yang apa nama anak nomor 2 itu bahkan terpisah dengan anak istrinya. Oh ya. Anak saya nomor 2 di Tangerang dan anak istri di Klaten. Baru saya lebaran ini di Semarang bertiga saja dan tidak bisa soal ibu karena di Temanggung ini lockdown. Di sekitarnya Bu Penny itu di perumahannya tidak boleh keluar sampai besok hari, 3 hari tidak boleh keluar rumah. Dan di tamu juga tidak boleh. Mungkin di lurah kecamatan lain berbeda ya. Nggak tahu di Pak Arhan. Ya. Kemudian puasa saya ambil hikmahnya karena mungkin catering itu kok sekarang banyak yang ini ya menawarkan bertubi-tubi. Ini sangat membantu bagi saya karena saya termasuk yang tidak suka masak, jadi banyak tawaran, tinggal bisa milih saja begitu. Nah itu ada hikmahnya, tapi sekali lagi untuk apa namanya yang sedih bagi saya karena tidak bisa kumpul anak-anak, juga tidak bisa sowan dengan ibu. Tapi alhamdulillah juga karena ada media yang bisa memfasilitasi kita bertemu, kita toh juga bisa bersilaturahim dengan keluarga. Iya. Itu mungkin. Iya. Terima kasih Bunda Ut, ini kami jadi paham ternyata ada keluarga yang jauh sehingga ini kami bersama-sama merasakan ya Ibu ya keadaan seperti ini. Moga-moga benar-benar Allah segera angkat wabah ini dan kita bisa bersatu lagi dalam hidup yang normal. Iya, matur nuwun Bunda Ut. Monitor Ananda Ilham apa tersambung Ananda Ilham? Ananda Ilham? Monitor. Oh. Ya, speakernya mana speakernya ini? Ya. Ananda Ilham katanya tadi berbisik-bisik. Assalamualaikum Ilham. Masih mencoba mencari sinyal. Kita pengen dengar juga ya
perspektif Ramadan untuk rumah tangga baru. Ada Mas Haki. Monggo Mas Haki disampaikan Mas Haki. Assalamualaikum Mas Haki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Haki ya disampaikan Mas Haki apa yang panjenengan pirsani yang dirasakan pada saat Ramadan di musim wabah Covid Mas Haki. Selama Ramadan kami sekeluarga banyak berkegiatan di rumah, jadi setelah pulang kerja mandi bersih-bersih langsung kumpul sama keluarga, sama anak dan sama istri. Kemudian juga ya ini barusan di kampung saya baru di lockdown ini Pak Ustadz. Gimana ceritanya Pak Haki? Jadi ceritanya Ramadan terakhir puasa itu pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal itu mengadakan rapid test di beberapa titik seperti tempat swalayan dan pasar-pasar. Kemudian setelah hasil rapid testnya keluar, pas malam takbiran itu banyak yang dijemput oleh Dinas Kesehatan. Karena yang lebarannya malamnya itu pada takbiran itu ada yang dijemput sama Dinas Kesehatan. Dan ini juga tadi barusan sore ini juga kampung saya Desa Merangsong Kabupaten Kendal di portal oleh kepala desanya. Jadi warga yang dari luar katanya tidak boleh masuk dari luar ke dalam, nggak boleh masuk. Gitu. Iya. Yang boleh hanya warga Desa Merangsong sendiri. Jadi keluar masuk harus menunjukkan KTP-nya. Iya. Kalau di sini saya juga sama istri mau ke mertua juga agak mikir-mikir lagi karena di lockdown itu jadi harus ditunda dulu. Kebetulan kan mertuanya rumahnya di Rawasari, dekat Weleri gitu, jadi harus ditunda dulu. Iya. Baik, terima kasih Pak Haki sudah berbagi. Ternyata agak gawat ya, Kendal ya. Ya, kemarin banyak yang dijemput sekitar 26 orang kalau nggak salah. Masya Allah. Baik. Jadi semuanya reaktif COVID mungkin, gimana ceritanya? Oh iya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin untuk semua sahabat-sahabat Jakwal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemuliaan Karim, mohon maaf semuanya bagi sahabat Yakwa semua apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Bang Haki, terima kasih sekali sudah berbagi. Monitor siarannya Bang Tejo, masih monitor Bang Tejo? Masih, alhamdulillah masih. Kalau di layar HP kenampakannya seperti apa Bang Tejo sekarang? Nampaknya hanya dua, jadi nampak gambar saya sendiri sama yang berbicara. Oh ya betul, normal berarti. Itu HP-nya mahal kalau yang kayak begitu. belum tak jual, belum tak tawarkan, jadi nggak tahu harganya berapa. Matur nuwun Pak Tejo nih, baik. Ke Ilham lagi, assalamualaikum Ilham. Ya, assalamualaikum Ilham. Oh ya. Wah. Gimana Ilham? Mau ngajinya di mana? Oh ya, enggak apa-apa. Nah, lain kali ya. Mau ngaji di sini. Oh, ngaji apa, Nang? Hah? Oh ya, enggak apa-apa. Ya, ini ya Ilham mencoba untuk membaca beberapa ayat surah An-Naba. Boleh, silahkan Ilham ya. Ini Ilham Akbar Rohani, boleh tadi bisik-bisik. Hah? Sini ya, langkah sini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
naba'il atim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum laila libasa wa ja'alna naumakum subata nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an shidada. Bapak Ibu sekalian, tadi Ilham bisik-bisik ini aspirasi ya, mau ngaji katanya, wah sudah kita beri kesempatan. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, selanjutnya akan kita ikuti nasihat-nasihat tausiah dari sahabat senior kita, Ustadz Dr. Haji Edi Purwanto. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya kita persiapan dulu. Saya coba untuk bisa besarkan gambarnya. Ya. Baik, ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Edi, hampir siap. Oke, monggo Ustadz Edi Purwanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tugas yang disampaikan oleh Ustadz Rohani sungguhnya ini sangat berat bagi saya. Saya selama 1 bulan Ramadan itu banyak melakukan, kalau saya sebut itu, memungut pelajaran-pelajaran di Ramadan ini, yang saya ingin semua hal bisa saya temukan hal-hal yang berharga, sehingga nanti keluar dari Ramadan ada sesuatu yang berbeda. Maka saya ingin sampaikan pada ujung acara ini, Ramadan adalah sekolah yang tertinggi. Kita jalani 1 bulan Ramadan kemarin, ibadah itu ibaratnya sekolah. Tadi Bu Prof. Isi sudah menyampaikan ada pembelajaran mengamati di sekeliling, kemudian muncul ide bagaimana menghimpun, menyisihkan sebagian rezeki dan sebagainya. Maka Ramadan ini adalah sekolah yang tertinggi. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, mungkin ini sebagai hasil memungut beberapa yang saya tangkap. Jadi yang pertama, ini diinspirasi oleh Prof. Din Samsudin. Ramadan ini adalah sekolah untuk humanisasi, untuk menjadi manusia yang sejati. Manusia yang sejati itu yang digambarkan oleh Allah SWT sebagai manusia yang sempurna. Dalam perjalanan ternyata manusia itu sangat dinamis. Dia bisa turun kualitasnya menjadi asfala safilin, bahkan lebih rendah dari binatang, bisa digambarkan begitu, tetapi dia bisa melakukan perjalanan spiritual meningkat kualitasnya. Nah, ibadah Ramadan itu menjadi sekolah yang memungkinkan setiap pribadi itu meningkat kualitasnya. Maka pertanyaannya bagi kita semua, kita sekarang ini sudah meningkat di kelas berapa di dalam berislam ini? Sudah sampai level mana human kita itu?
yang itu bisa ukur dari target buat Ramadan itu, yaitu takwa. Maka ketika kita sampai di penghujung Ramadan, kemudian masuk Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu kembali ke suci, ke fitrah. Kembali ke suci, pada fitrah itu yang seperti apa? Nah, ini lagi-lagi saya memungut ada 3 poin, yaitu satu adalah fitrah akidah. Kita semua nanti mengecek fitrah akidah itu artinya kita meyakini bahwa melalui ibadah Ramadan itu kita yakin ada Tuhan yang bukan hanya ada, dia selalu mengawasi kita, selalu menyertai kita tepatnya. Jadi kalau mengawasi seakan-akan ini kayak satpam, tidak. Allah itu menyertai kita. Bahkan bagi orang mukmin, Allah itu akan menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Kita akan dikeluarkan dari musibah itu karena Allah bersama kita. Nah, akidah ini yang kita perlu cek paling tajam ketika kita bisa menjawab dengan jernih dan meresponnya. Pertanyaan asal kita dari mana, tujuannya mau kemana, lalu di dunia ini kita harus ngapain. Nah, inilah yang diukur dengan fitrah akidah. Ukuran yang menjadi bukti bahwa fitrah akidah ini telah kita capai, yaitu kita menjadi orang yang bertakwa. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Ananda Alvin dan terjemahnya oleh Mbak Nabila. Ukuran takwa itu ada banyak hal di Quran, tapi yang tadi disampaikan adalah satu, menginfakkan rizkinya baik di saat lapang maupun di saat sempit. Ini sekaligus nyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Isi. Ketika pandemi COVID ini tidak kunjung selesai dan kita nggak tahu kapan selesainya, saya hanya menebak-nebak saja. Selama manusia ini belum lulus pelajaran pandemi ini, mungkin pandemi ini belum akan dilepas. Tapi kalau sudah lulus ukurannya adalah dia tahu ada Allah yang maha berkuasa dan dia harus menyatu pada Allah, itu lulus, ini baru dilepas. Nah, salah satu dampaknya ekonomi. Maka menjadi sangat penting kita mengidentifikasi di sekitar kita yang paling dekat, mana-mana yang membutuhkan bantuan untuk bisa kita berikan bantuan. Di UNES, alhamdulillah sudah ada rumah amal. Yakua juga salah satu amalnya adalah amal sosial itu. Nah, tentu ini adalah jalan-jalan yang akan membantu kita untuk bisa mengimplementasikan tadi. Takwa itu adalah menginfakkan rezeki kita, sebagian rezeki kita, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Persoalannya, kita seringkali tidak punya data yang akurat tentang siapa-siapa yang mengalami kesulitan, sehingga ketika ada program bantuan bahkan suka ada yang tidak pas. Mestinya tidak dapat, dia dapat, malah ada yang mestinya dapat, malah dia tidak. Nah, maka ini menjadi penting informasi tentang kondisi di sekitar kita melalui RT dan sebagainya, didata, lalu disampaikan kepada lembaga kayak zakat, misalnya di UNES ada rumah amal. Saya kebetulan dipercaya sebagai ketua rumah amal, kita menghimpun dana dari warga UNES untuk didistribusikan. Nah, tentu ini akan sangat bagus kalau teman-teman warga UNES itu menyampaikan di sekitarnya di mana ada warga-warga yang butuh bantuan untuk bisa kita kembalikan ke sana. Sehingga akan match apa yang dihimpun lalu didistribusikan. Nah, kemudian yang fitrah tadi, akidah sudah, syariah fitrah syariah itu kita betul-betul mengikuti protokol tuntunan syar'i kita. Ibadah sholat kita akan diminta mulai dengan bertoharoh. Ini nyambung betul dengan COVID-19 itu.
cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, menutup masker. Ini sesungguhnya adalah ajaran-ajaran yang ada dalam syariah kita. Sehingga kalau selama ini kita menjalankannya itu dengan sepenuh hati, dengan kesadaran kita memang ingin mendekat pada Allah, maka sungguhnya kaum muslim itu sedang diperkuat untuk bersyariah ini. Dan yang ketiga, fitrah akhlak kita, akhlak karimah itu mulai dari cara berpakaian, cara berbicara dan sebagainya, ini yang harus ditata sesuai dengan Islam. Nah, yang terakhir ini di bulan Syawal yang artinya adalah peningkatan, maka pertanyaannya adalah apa yang sudah kita pelajari di Ramadan dan kita akan tingkatkan. Tentu peningkatan ini tidak perlu peningkatan yang spektakuler. Peningkatan itu yang diharapkan adalah yang konsisten. Sedikit-sedikit terus meningkat. Jangan sampai meningkat banyak lalu jatuh lagi. Tapi istiqomah. Ini yang saya kira menjadi baik. Istiqomah tadi dalam hal berinfak, bersedekah, kemudian meningkat istiqomah mungkin di dalam menjalankan tuntunan takwa yang lain. Insya Allah dengan begitu, apa yang disampaikan Allah SWT dengan surat Al-Baqarah ayat 183, Ramadan ini membuat kita untuk menjadi mutakin, itulah buah-buah yang kita harapkan bisa diperoleh. Insya Allah kita semua keluarga besar Yakwa mendapatkan hikmah-hikmah itu semua dan akan kita terus semaikan, sebarkan ke sekeliling kita, sehingga dengan begitu akan mendatangkan keberkahan, akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, sebagaimana Allah janjikan di surat Al-A'raf. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Pandemi ini tanda bahwa tidak dikurangi berkahnya. Nah, tentu jawabannya, solusinya bukan kita hanya mengatasi dengan fisik saja, dengan cuci tangan, dengan masker, lalu lockdown. Tidak cukup itu saja. Jawabnya adalah dengan bertakwa. Nah, itu insya Allah pandemi ini akan segera dilepas. Demikian Ustaz Turani dan sahabat Yakwa semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ustadz Edi Purwanto yang telah memberikan kita itu halusnya tentang bagaimana kita melihat pandemi ini dan sikap apa yang harus kita ambil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya juga menyampaikan terima kasih yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Ada Ibunda Herwati di Jakarta. Saya coba monitor Bunda Herwati bisa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan gambarnya, maaf. Ya, tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa ya. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik kabar kami. Baik. Terima kasih Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Juga ada Pak Haji Bambang Murdadi. Assalamualaikum Pak Haji. Iya, Pak Haji Bambang Murdadi monitor Pak Haji Bambang. Ya. Iya, Pak Haji Bambang gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji, karya ceramahnya tentang sejarah Bani Israel sudah sampai seri 5 ya. Kita unggah ke Alhamdulillah. Ya, ke channel YouTube Yakwa. Matur nuwun Pak Haji sudah bergabung Pak Haji. Nggih, sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami Pak Haji. Keluarga besar Yakwa. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ada juga Bunda Ferry. Bu Ferry gimana kabarnya Bu Ferry?
Nggih, alhamdulillah baik Ustadz. Maaf terlambat. Ini masih dinas apa udah kondur ini? Nggih, baru pulang Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Aktif lagi ya, udah aktif lagi ya. Nggih, sudah tidak ada liburnya. Ora tahu perai kok ya. Moga-moga sehat semua bersama keluarga di rumah. Bu Ferry, matur nuwun sudah bergabung malam hari ini. Ada Bunda Nastiti. Assalamualaikum Bunda. Apa kabar Bunda? Sehat semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur nuwun sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini. Atas nama keluarga besar Yakua, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu hadir bersilaturahim meskipun hanya bisa melalui jalur komunikasi telekonferensi. Moga-moga ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solih Bapak Ibu semuanya, para sahabat, mengokohkan persaudaraan kita di dalam kebaikan dan ketakwaan. Sekali lagi, keluarga besar Yayasan Khairul Ummah Amanah atau yang kita kenal nama pendeknya Yakua menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rohani yang mengantarkan Bapak Ibu semua dalam majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala malam ini. Menyampaikan permohonan maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Wal'afu minkum nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.